Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang telah mensupport atau mendukung channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda yang menjadikan channel ini terus berkembang dan berkembang lagi sampai detik ini ya. Minimal bisa memberikan arahan, edukasi, motivasi yang baik buat teman-teman semuanya, di mana saat ini Anda sudah berada di titik di ketidakmampuan ya. Ketidaksanggupan dalam menghadapi pinjaman online, baik itu debt collectornya maupun CS-nya maupun yang lainnya lah, tentang hal itu yang menghubungkan ketakutan dalam diri Anda. Mudah-mudahan solusi utang ini selalu menjadi yang paling utama buat Anda semuanya untuk membenahi kembali mental yang telah rusak gara-gara pinjaman online ya. Dan tidak ada lagi yang ketakutan, yang kecemasan akibat pinjaman online. Dan habis itu yang paling terpenting adalah tidak ada yang mengakhiri hidupnya lagi. Minimal kita bisa berpikir, kita bisa berdiskusi, kita bisa berkomunikasi selalu, baik dengan saya atau dari orang-orang juga yang memotivasi Anda dari YouTube, terserah, karena tujuannya semuanya mulia dan tujuan mereka semuanya baik ya. Oke, hari ini yang mau saya bahas adalah tentang terjebak di 12 aplikasi pinjol legal ya, atau pinjol yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ya. Otoritas Jasa Keuangan ini ada 12 aplikasi pinjol ya. Bagaimana nanti titik terangnya, bagaimana nanti penguraiannya, karena ini ada disebabkan oleh orang-orang tertentu dengan sistem bagi hasil ya. Teman-teman boleh simak ini sampai habis, dan saya sampaikan juga bagi teman-teman semuanya yang ingin berdiskusi dengan saya secara langsung, silahkan klik tombol gabung di bawah nama channel saya. Kalau misalnya Anda tidak menemukan tombol gabungnya di bawah nama channel saya, coba diupdate dulu aplikasi YouTube Anda. Kalau Anda menggunakan smartphone ya, silahkan diupdate dulu dengan versi terbaru aplikasinya. Nanti akan muncul tombol gabungnya, dan di situ ada 3. Anda bisa juga bergabung dengan grup WA ya. Di situ juga ada rekan saya yang selalu mendampingi Anda dan berusaha juga untuk menenangkan pikiran Anda dan menampung semua keluh kesah Anda ya. Dan situ ada 3, yang paling nomor 3 itu adalah nomor pribadi saya. Tapi yang baru bergabung, silakan juga untuk disupport channel ini supaya lebih sudah mau mensupport dan mendukung. Ini ada kita nggak usah bacain lah ya, kita nggak usah bacain namanya. Selamat malam, berarti dia mengirim di malam hari, sementara saya bikin videonya di siang hari atau di sore hari ya. Karena saya sempat-sempatin untuk bikin video itu di sela waktu-waktu istirahat saya di jam-jam kerja gitu ya. Pokoknya waktu 10-20 menit saya selalu luangkan untuk memberikan sedikit edukasi buat Anda semuanya. Selamat malam Kak Medi, nama saya sedang terjerat dengan pinjol yang saya tidak tahu legal atau tidaknya Kak. Oke, dan ini saya bacain dulu. Nomor 1 360 kredit, nomor 2 cairin, nomor 3 ada pundi, nomor 4 esi cash, nomor 5 Kredinisia, nomor 6 KTA Kilat, nomor 7 pinjam yuk, nomor 8 pinjam duit, nomor 9 UATAS, 10 UKU, 11 Danafik, dan 12 Indosaku. Sesingkat pengetahuan saya ya, saya yang melihat di postingan Otoritas Jasa Keuangan, 12 pinjol yang Anda sebutkan ini ada di daftar pinjol legal ya. Ada semua ini. Oke, tapi saya masih ragu dengan Indosaku. Indosaku ini entah ada atau enggak, saya juga lupa. Tapi nanti
Coba saya cek lagi. Tapi yang jelas hampir sebagian besar di dalam 12 aplikasi ini ada di daftar OJK ya, hampir sebagian besar gitu ya. Di sini kita baca dulu apa ini pertanyaannya. Karena saya nggak sanggup untuk bayar, lalu saya serak atau dicari ya, pencarian di Google, ada yang menawarkan bantuan untuk melunasi hutang saya. Awalnya saya nggak percaya kak, lalu saya bertemu orang itu, katanya semua pinjol yang saya pinjam itu terdaftar di OJK. Ya, semua pinjol, berarti 12 pinjol ini sudah dia pinjam awalnya, dan habis itu dia ngacak-ngacak lah di Google cara melunasi hutang. Memang orang itu pintar ya, membikin artikel, membikin kayak mana Anda bisa terjebak. Orang-orang kalau sudah panik kan pasti mereka ketik kata pencarian itu cara melunasi hutang, cara menghadapi debt collector, ya, cara menghapus data. Pasti kata cara itu adalah kunci dari orang-orang untuk mencari artikel apapun yang ada di Google, ya. Sehingga bertemulah dengan hal ini. Oke. Singkat cerita, mereka bilangin itu terdaftar di OJK tapi tidak berizin, Kak. Terdaftar di OJK tapi tidak berizin. Ya, belum tentu. Ya, belum tentu. Katanya tidak perlu untuk dibayar dan dia membantu dengan cara meminjam dari aplikasi pinjol ilegal, dan hasilnya yang didapat dari pinjol ilegal tersebut, orang tersebut dapat bagian 50%, kontak telepon di backup, dan saya menghapus semua data pinjaman online yang ada di HP saya. Apakah itu tindakan saya salah, Kak? Oke, sebentar dulu. Berarti ini seakan dia mengajak Anda untuk berbisnis ya, karena dia melihat peluang yang bagus dari diri Anda. Karena Anda berhasil meminjam 12 pinjol yang ada di daftar OJK. Dan si penipu ini atau orang-orang yang memanfaatkan situasi ini, dia melihat itu, berarti orang ini datanya masih bagus. Karena yang dia nilai adalah data Anda. Anda mampu mencairkan beberapa dari pinjol legal ya, atau pinjol yang telah terdaftar di OJK, kemungkinan besar pinjol ilegal akan ikut mempercayai hal itu. Karena ada poin plus, yang legal aja, yang terdaftar aja, dia mau untuk mencairkan. Ya, makanya ilegal berpatoklah ke situ. Ya, itulah yang dilihat oleh orang-orang yang sengaja ingin menipu Anda ini. Ya. Sehingga dia mengarahkan Anda untuk meminjam di pinjol ilegal dengan backup data. Dia akan mengisi data-data yang fake, dan di sebagian yang fake itu ada juga data-data yang asli, dan data itu adalah data Anda. Ya, KTP Anda, kalau ada kakak, kalau ada NPWP, dan foto wajah-wajah Anda, tapi sistemnya bagi hasil. Ya, apakah ini salah, Kak? Salah. Ya, karena ini juga nggak saya benarkan, walaupun itu prinsipnya membobol, ya, tujuannya di awal sudah salah, tujuan Anda sudah salah, karena Anda menjalin suatu bisnis yang bisnis itu adalah merugikan orang lain. Benar ini ilegal, ya, benar, memang ilegal. Ya, yang Anda kerjain ini memang ilegal. Ya, tapi duit yang 50% itu belum tentu bisa menutupi hutang Anda yang 12 aplikasi. Alhasil apa? Ketika jatuh tempo, yang diburu diri Anda. Si jokinya tadi yang membantu Anda, dia dengan santai hilang dari semua itu. Anda mau komplain kemana? Ya, karena sistem mereka saat ini untuk meyakinkan korban-korban mereka rela untuk ngajak ketemuan gitu loh. Dia seakan ada maklarnya. Jadi ada marketingnya yang khusus atau admin-admin khusus dia untuk berkomunikasi dengan orang ini. Setelah itu untuk meyakinkan korban-korban mereka ajak nih ketemuan. Kita bertemu di mana? Di situasi mana? Di daerah mana? Bahkan ada yang cerita semalam ya, saya via Zoom. Itu si jokinya ini dari Jakarta, dia rela mau datangin ke Bandung. Ya, datangin orang ke kota Bandung. Kenapa? Karena dia melihat peluang dan melihat potensi, dia akan mendapatkan untung yang cukup besar, sehingga dia mengkorbankan biaya mereka untuk menemui orang ini untuk meyakinkan. Ya, orang sudah jadikan ini sebuah ladang bisnis loh, tapi yang jadi korban Anda yang dipergunakan datanya. Anda yang jadi korban.
Ya, kalau mereka yang membantu Anda, ya mereka dapat untung doang. Ya, kalau soal data-data, backup data ini segala macam, ya mereka kan setelah duit mereka dapat, misalnya dari ilegal ini Anda cair 10 aplikasi, rata-rata 1 juta, kan ada 10 juta, 5 juta buat mereka, 5 juta buat Anda. 5 juta buat Anda gunanya untuk menutupi hutang Anda yang telah tergali tadi. 5 juta untuk mereka adalah untuk kepentingan mereka. Berapalah biaya dari Jakarta ke Bandung. Ya, begitu bagi mereka. Kalau mereka bisa membobol dalam waktu tertentu, misalnya kan 1 minggu tuh. Kalau dia dalam 1 minggu bisa membobol sampai puluhan aplikasi, ini bahaya banget gitu loh. Makanya saya itu buat kedepannya saya arahkan sama rekan-rekan saya yang megang-megang grup. Kalau ada yang terjebak gara-gara joki, tolong disisihkan gitu loh. Karena kita akan mengedukasi dan mencari siapa pemain di balik ini. Ya. Karena ini memang sesaat adalah sebuah kebodohan, tapi mereka ditumbalkan dalam hal ini. Ya, sepintas ini memang sebuah rencana yang tidak baik, tapi mereka sengaja dimarketingkan orang-orang ini. Ya, makanya saya selalu arahin di situ. Oke, kalau Anda bertanya di sini, apakah tindakan saya salah, Kak? Tindakan Anda sudah salah. Dengan Anda berbisnis dengan mereka, dengan sistem 50-50 itu sudah salah, karena Anda merencanakan sesuatu yang sudah nggak baik dan merugikan orang lain. Ya, harusnya kita itu kan introspeksi diri aja. Ya, kalau memang kita nggak mampu, nggak apa-apa. Anda bilang, saya nggak mampu bang bayar 12 aplikasi ini. Saya terima aja risikonya. Lebih baik daripada Anda harus menggali atau bantuan dengan joki-joki ini buat apa-apa. Ya, itu yang pertama. Yang habis itu, sebelum saya terlilit hutang seperti ini, awalnya karena pinjol ilegal yang dulu pernah saya gunakan, sampai mengancam dan mencaci maki karena itu saya pinjam dari pinjol-pinjol yang saya tuliskan di atas. Dan akhirnya malah jadi semakin terjerat, Kak. Saya benar-benar putus asa, Kak. Saya mohon bantuan solusi dari Kakak. Semoga Tuhan memberkati Kak Medi dan terima kasih. Oke. Makanya saya selalu mengingatkan Anda, mengingatkan dan mengingatkan. Cobalah berpikir positif, ya. Banyak hal-hal yang akan menjerat diri Anda dan merugikan diri Anda. Ya, apalagi kita bermain di dalam dunia online. Kalau untuk pinjol ilegal sendiri, benar itu tidak perlu dibayar sesuai dengan arahan Menko Polhukam. Ya, itu tidak perlu Anda bayar. Tapi dengan tindakan Anda menggali lubang, ini justru membahayakan Anda. Ya, Anda yang berharap utang ini bisa selesai, justru utang itu tidak akan bisa selesai. Ya, ini buat teman-teman semuanya harus hati-hati dan jangan sampai terjebak dengan permainan joki-joki pinjol. Ya, walaupun Anda dijumpai, walaupun Anda didatangi, walaupun Anda ditelepon, di email dengan berbagai banyak orang untuk meyakinkan Anda, kalau mereka mengajak Anda untuk meminjol kembali dengan sistem bagi hasil, jangan mau, karena tindakan Anda itu sudah mengarah ke suatu pidana. Ya, itu nggak baik. Dari awal tujuan Anda sudah beda. Walaupun mereka berstatus ilegal lah, berstatus terdaftar, berstatus berizin, ya, tidak sepantasnya tindakan-tindakan jahat itu Anda lakukan. Ya, kalau misalnya Anda tidak mampu bayar, lebih baik Anda stop saja. Kalau setiap hari Anda diteror dan dicaci maki, baik melalui telepon dan WA, simpan bukti-buktinya, habis itu tutup komunikasinya. Ya, ini buat teman-teman semua ini, jangan sampai terjebak lagi dalam permainan-permainan yang seperti ini. Modusnya paling banyak. Ada solusi pelunasan hutang lah kalau di Google. Di dalam komentar saya ini juga banyak. Kalau ada orang yang bilangin, saya baru dibantu oleh mbah yang ada di Google. Kalau dulu modusnya seperti itu. Sekarang mereka tidak lagi. Mereka bilangin, hubungi aja saya, nanti saya bantu untuk melunasinya. Itu sudah nggak ada. Ya, orang-orang yang ingin membantu Anda dalam melunasi hutang itu pasti ada timbal baliknya. Timbal baliknya mereka akan mengharap satu keuntungan dari diri Anda. Makanya kita ini berpikir positif dan mempunyai logika. Lebih baik Anda terima apa adanya diri Anda saat ini daripada Anda melakukan tindakan-tindakan bodoh yang akan membahayakan diri Anda suatu saat nanti. Ya, kenapa nggak berbahaya? Itu data Anda valid semua loh, data Anda resmi semua.
Ya, sementara Anda bermain seperti itu dengan iming-imingan bergana begini. Orang itu tujuannya mengajak Anda adalah ladang usaha mereka. Karena profesi dia udah seperti itu. Ya. Profesi dia sudah seperti itu, dia bantu orang dengan sistem bagi hasil. Ya. Ini sama aja membantu tindakan kejahatan. Dan Anda ikut nyemplungin data Anda ke dalam itu. Makanya saya bilangin ini berbahaya. Tolong dari teman-teman ya, buat ke depannya jangan ada lagi. Ya. Kalau memang Anda stres banget, tidak mampu lagi untuk berpikir dengan positif, silahkan Anda klik tombol gabung di bawah nama channel saya, ambil nomor saya, atau Anda bergabung di dalam grup saya juga boleh, daripada Anda ikut jasa-jasa yang seperti ini. Ya, itu bukan jasa melunasi hutang, justru itu mempersulit keadaan Anda. Sekarang mereka kabur, Anda mau komplain kemana? Anda komplain, saya ini diteror, mereka nggak akan tanggapi lagi. Karena mereka sudah dapat tujuan awal mereka adalah uang. Dan mereka nggak peduli mau Anda terjebak, mau nggak, mau Anda diteror, diintimidasi, terserah. Yang penting duit sudah mereka dapat. Ya, ini tolong dipertimbangkan dengan matang dari teman-teman semuanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Anda yang mau bergabung silakan, tombol gabungnya ada di bawah nama channel saya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Lebih baik berusaha daripada hancur selamanya.